Para ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam dari Rumah Retreat Batam Oasis Center di Tanjung Piayu. Kita bersyukur hari ini bersama seluruh gereja ya. Sungguh luar biasa kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Dan hari ini juga merupakan penutupan Pekan Doa Sedunia. Berdoa mohon rahmat dan kesatuan gereja-gereja dan juga kesatuan orang-orang Kristiani. Dalam antifon pembuka, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, Hakim yang adil. Saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur untuk berkat Tuhan yang kita terima di hari ini. Kisah hari ini bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita sungguh bersyukur ya bahwa Allah menganugerahkan kepada kita panggilan-panggilan yang kadang-kadang di luar nalar kita atau di luar pikiran manusia. Dan mengapa gereja merayakan pesta pertobatan Santo Paulus ini? Kita menyadari bahwa Paulus adalah seorang yang lahir di Tarsus dengan nama Saulus ya, kita semua tahu. Dan sebagai seorang Farisi yang taat, Paulus yang saat itu dikenal sebagai Saulus, ia membela tradisi Yahudi ya. Ia menganggap bahwa pengikut Yesus sebagai ancaman terhadap iman yang telah diwariskan. Maka ia berjuang mati-matian ya. Saulus melakukan penganiayaan bagi siapa saja yang mengikuti Yesus, bahkan pergi ke kota Damaskus untuk menangkap pengikut Kristus. Dan inilah cara Allah memanggilnya kembali atau memakai Saulus ya. Dan dalam perjalanan menuju Damaskus, sesuatu kisah yang luar biasa, itulah kisah pertobatannya ya. Saulus dikelilingi oleh cahaya yang sangat terang dalam kisah yang kita dengarkan ya. Kisah pertobatan Rasul Paulus. Itu memberi gambaran kepada kita bahwa kasih Allah itu menyertai ya. Dalam Kisah Rasul bab 9 ayat 1 sampai 22 kita boleh membaca kisah itu dengan terang, pengalaman yang nyata dari seorang Saulus menjadi Paulus. Dan dalam kisah itu kita bisa menangkap bahwa pada saat Saulus mendengar suara ini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, suara ini adalah suara Kristus yang bangkit. Dan momen ini menjadi titik balik yang sangat krusial atau sangat radikal. Jadi dalam diri Saulus, dan pada akhirnya dia dibaptis Saulus sebagai Paulus ya, dan mendapatkan kembali penglihatannya dan mendapatkan misi yang baru. Jadi dia dibaptis, lalu sesudah itu mendapatkan tidak hanya penglihatan fisik tetapi lebih-lebih ada penglihatan batin, menemukan bahwa ia dipakai oleh Allah untuk menjadi pewarta Injil yang luar biasa. Hidupnya kini harus didedikasikan untuk memberitakan Injil Kristus yang sebelumnya ia aniaya ya. Dalam surat-suratnya Rasul Paulus luar biasa sekali ya. Paulus sangat radikal. Paulus menekankan bahwa semua yang pernah dianggapnya berharga kini ia anggap sebagai sampah demi memperoleh Kristus. Menarik sekali dalam surat pada jemaat di Filipi bab 3 ayat 7 sampai 8. Dan ungkapan ini merupakan buah dari pengalaman transformasi atau pengalaman perjumpaan dengan Kristus, pengalaman akan kasih karunia Kristus. Dan Paulus menjadi martir di Roma ya, sekitar tahun pada usia sekitar 60 tahun di zaman Kaisar Nero. Dan pertobatan Rasul Paulus ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita boleh melihat bahwa perjumpaan dengan Kristus itu semestinya mengubah. Kalau perjumpaan yang benar ya dirasakan dengan sungguh, perjumpaan kita dengan Tuhan semestinya memberi daya ubah. Jadi kalau kita misalnya rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin, tapi tidak mengubah hidup, nah itu kita boleh bertanya ya, apakah doa saya atau dalam doa itu saya berjumpa dengan Tuhan atau saya berjumpa dengan siapa? Sehingga tidak mengubah hidupku, mengubah diriku, atau bahkan mengubah keadaanku.
Memang seringkali keadaan itu tidak banyak hal yang berubah, tapi yang paling penting adalah perubahan atau transformasi batinia. Sehingga pengalaman itu seringkali kita misalnya, contoh yang sederhana, misalnya kita baca kitab suci ya, atau mengalami perjumpaan pergi ke misa merayakan Ekaristi, atau juga adorasi. Misalnya kita kalau sungguh mengalami Tuhan, kita selesai berdoa, selesai merayakan Ekaristi, lalu pengalaman itu sama. Situasi hidup yang kita alami itu sama. Tapi yang membedakan adalah pengalaman, bagaimana cara ia menemukan berjalan bersama dengan Tuhan. Nah itu yang membedakan, ia menemukan transformasi diri karena perjumpaan dengan Tuhan. Panggilan Paulus menjadi didasarkan pada kebaikan Tuhan yang tak terhingga dan bukan pada kehebatan Paulus. Ya. Paulus merasa dirinya sendiri tidak layak, tidak pantas. Itu diungkapkan, tapi Tuhan memilihnya karena kasih-Nya yang melimpah. Dan ini memberi pesan bagi kita bukan karena kehebatan atau kelemahan kita, tetapi karena kasih Tuhan tanpa syarat. Atau dalam bahasa yang lain, Tuhan tidak memilih orang-orang yang istimewa, tetapi Dia membuat istimewa orang-orang yang dipilihnya dan dipakai. Maka bukan lagi diriku, tetapi karena kasih dan kerahiman Allah. Seringkali kita merasa diri, bukan kita yang hebat, bukan diriku yang hebat, tetapi Allah memakai setiap pribadi yang Dia kehendaki untuk menunjukkan kuasa-Nya. Jadi itu pun saya alami dalam perjalanan hidup saya. Saya bukan siapa-siapa, tapi karena rahmat, anugerah, rahmat tabisan, rahmat imamat, dan Allah menghendakinya. Maka seringkali saya merasa tidak berdaya, tapi karena kuasa dan karya Allah, maka menjadi berkat yang luar biasa. Dan terasa sangat istimewa karena karya Allah, bukan karena diriku sendiri. Dan saya sampai di tempat ini bukan karena keinginan sendiri, tapi karena kerahiman Allah yang luar biasa yang menyertai. Jadi Tuhan melakukan mujizat dengan mereka yang menganggap diri lemah, tetapi Ia menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa. Dan itu membantu kita untuk boleh merasakan. Maka di pesta pertobatan Santo Paulus Rasul ini, kita boleh bertanya dalam diri, apakah kita sungguh-sungguh meneruskan, telah melakukan pewartaan kabar sukacita Injil, ya, mewartakan Kristus. Pergilah, bagaimana dalam bacaan hari ini ya, di Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18 ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil yang dimaksudkan adalah tadi kabar sukacita Kristus. Maka kita semua dipanggil untuk meneruskan warta melalui teladan hidup, melalui karya-karya kita, juga melalui hal yang sederhana kita jumpai, yang kita alami. Dan pewartaan itu semestinya dilakukan dengan penuh kasih, keteladanan, dan juga kerelaan kita untuk menghadirkan Kristus yang nyata dalam hidup kita. Semoga kita juga boleh mengingat bahwa rahmat pertobatan Allah yang telah memulai karya baik, dan Dia akan mengupayakannya untuk menguatkan kita. Dan kita pun berharap bahwa pertobatan kita juga menjadi jalan untuk kembali mengalami kasih Tuhan. Dan yang kedua, kita boleh merasakan bahwa Allah selalu punya cara untuk memanggil setiap kita untuk menjadi alat kasih-Nya. Jadi bukan lagi kehebatan diriku, tetapi karena karya Allah yang menggerakkan, membawa perubahan. Dan kita boleh bertanya bahwa apakah perjumpaan saya dengan Tuhan itu mengubah hidupku? Kalau belum, kita boleh semakin tulus melihat. Sehingga perjumpaan kita dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, adorasi, atau devosi-devosi yang lain, dalam perjumpaan, kita boleh merasakan bahwa Tuhan mengubah hidupku karena rahmat dan kasih-Nya. Dan ingatlah, Tuhan tidak panggil orang-orang yang hebat, tetapi Ia akan membuat orang-orang yang istimewa menjadi istimewa karena Ia yang memilih dan menguatkan. Semoga Tuhan memberkatimu, juga semua mereka yang memakai nama Santo Paulus, juga karya-karya baik yang kita lakukan pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Yesus berkati.